kembali lagi. Kuntilanak udah hilang jati diri. Semua kayaknya sekarang karena marketnya pas. Yang dulu ditakut-takutin sekarang diketok batu bata. Dulu mah iya seremnya kayak apaan. Jangan keluar malam. Aduh anak lu. Ini sekarang diketok batu bata. Diuncalin dari lantai 2 digebuk pakai sekop, ya Allah. Duh, takutnya kayak apa? Udah habis gebuk selebrasi Ronaldo lagi. Katanya. Tapi nggak tahu beneran tuh gimana ya. Tapi kalau pikir beneran juga sebenarnya ya jadi ya ngapain takut gitu loh. Orang itu aja kali kalau kita mungkin ketemu beneran gituin aja kali ya. Kali itu jadi mikir ya kan. Jadi ngapain gue takut ya kan. Gitu. Tapi memang gini ya, membantu mencerdaskan anak bangsa. Ya artinya supaya kita itu jangan takut amat gitu loh. Ya jangan takut amat. Karena kan dulu kadang malam kebelet kencing misalnya. Kadang kan udah keingin sama takutnya. Jadi yang ditahan kencingnya gitu loh kan. Daripada daripada menghilangkan takutnya. Iya. Kadang ada bagusnya sih acara-acara gitu. Cuman kadang yang buat takut itu gini kadang Ustaz. Modelnya kita karena udah sering nonton mungkin ya yang lucu-lucu. Jadi kan wah ketok aja gitu kan. Kapan momennya yang ditakutin ini malah masih dibayang-bayang sebenarnya. Jalan ketemu nih. Wah lu dia balik. Ayo lu juga. Jadi kita yang jiper. Malah bukannya jadi berani lah dia ngelawan gitu. Malah kita yang jadi jiper. Gitu. Dia ayo lu juga. Nah, sama kayak apa? Ada juga kadang kala kayak ada orang kan hati-hati sekarang lagi musim kepala buntung kan udah enak tuh sebenarnya enak banget itu ya artinya temanya kan hati-hati sekarang lagi musim kepala buntung justru nggak usah takut-takut amat kenapa nggak ada kepala jorogin aja kan gitu sih jorogin aja kan iya terus kayak apa katanya yang kalau loncat-loncat itu pocong ya kita bisa lari dia makan loncat kenapa harus takut kan gitu. Bila perlu dipermaluin, tarik ujungnya, bubar kan langsung kan. Nggak pakai baju, kita pengen tahu dalamnya apa pakai baju bola kan. Cuman kayaknya dasar itu karena latan sih. Karena kan dulu mungkin kecil ya. Waktu kecil kita nonton tuh. Yang mungkin harusnya pas ngeliat, itu tuh nggak takut karena di pemeran filmnya itu lari, berarti dia takut. Jadi ketanam tuh mindset, berarti harus takut gitu. Kayaknya mungkin karena itu kali ya. Ngebuat orang tuh jadi, takut gitu. Ini karena niat film kayak gitulah. Film horor gitu kan, lihat suasananya, kayak sama nih kayak di rumah nih. Posisi sepi, kamar mandi. Apalagi kalau kamar mandi udah ada kaca tuh kan. Yang dari gini, tahu ya kan. Jadi kapan kita memang sediain kaca sengaja tamu buat nguning kumis kan jadi sugesnya wah jangan kayak di film-film ya ntar ya kan kaca kan gitu. Iya tapi dengan adanya video-video yang baru sekarang ini yang lucu-lucu kocak itu jadi ya kayak biasa aja udah iya benar ngalir aja jadinya bawahnya jadi gitu ya, tapi kadang apa ya relate gitu saat sama yang disampaikan Bang Persi karena kan dulu sebenarnya ada kaca dulu di kamar mandi gitu kan sabun muka lah itu memang masih eranya masih takut gitu kan kebayang tuh di film horor jadi muter dulu baru melek melek nih gitu baru berani gitu ini miring dulu tuh karena takut yang benar kata Bang Persi tadi kejadian yang di film gitu wah ada dia gitu takutnya gitu ya pernah juga mungkin nonton film apa yang misteri kan film-film horor itu kan bawa motor ya karena kita nonton pernah nih kejadiannya tengah malam apalagi ya tadi tuh ya kalau udah ngedenger malam Jumat kan bawa motor sendiri kayaknya yang di film nih ngelihat apa spion. Lihat spion kan padahal arti gitu ya tadi apa relate ya aduh lihat lihat lagi mungkin nebeng gitu dan nanti sugestinya ya begitu aja nih dia kan namanya kaca ya
namanya di jalan tuh sering kan ada lampu apa? Jalan ya. Kadang kan kalau sekilas lewat tuh set, kok ini cahaya ini kita di belakang nih kan gitu. Lalu mah pantulan lampu jalan. Pokoknya tadi ya udah ini sugesnya udah hancur pasti. Soal bawa motor tuh pernah punya pengalaman saya. Saya habis main ke tempat Abang Ipar. Memang Abang Ipar saya ini rumahnya tengah sawah gitu pulang tuh rada lewat memang pemukiman warga tapi masih jarang-jarang gitu kan. Tempat itu emang gelap. Ada kolam lah. Berapa biji gitu kan gede-gede. Jalan setapak gitu kan. Satu jalan enak, enteng anteng sekitar jam 10-an lah jalan motor. Saya ini kelihatan di depan tuh. Kayaknya gede amat itu, batang apa pikir saya nih, jalan aja. Tapi kan pas jalan gini nih. Pas sudah kelewat, kayaknya putih itu kan gitu kayaknya putih tuh. Negesin dari spion kan. Oh iya putih itu kan. Tapi jalannya jojong aja santai, enggak perasaan takut. Oh, bangsa dia duduk belakang sikut langsung gitu dah. Tapi jalan aja jojong aja. Jadi bener dia diem gitu tegak gitu. Iya kan enggak, buktinya kan tadi ya. Karena kan ya enggak ya bukan artinya bukan untuk memastikan. Ya mereka tuh enggak akan ngebunuh. Iya. Ya kalau di film itu kan dia tadi. Makanya justru kalau bisa sekarang tuh banyak nonton yang tadi itu yang funny aja, yang film-film horor tapi lucu ya. Ya, umpama lagi nyekop kan, malam-malam ya namanya kan mungkin ya. Dia lagi ngebangun rumah, pasirnya acak-acakan kan, gak enak sama warga di sekop. Tahu-tahu ada yang pantai kan gitu. Bagusnya begitu kan. Kayak di pabrik itu ya, digeblok di set. Nah, itu tuh. Ya kalau dulu makan ya sebelum ada yang video-video kocak itu mungkin kan. Kabur. Ya kan? Tuh. Itu tuh artinya jauh. Kita malah tambah jauh. Kalau begitu ada film horor yang lucu ini jauh dideketin tuh kan. Aduh. Ya Allah. Tapi tadi kalau momennya kalau ini ya, kalau momennya Bang Persi tadi ya, mungkin bisa berani gitu kan. Ketika itu memang masih jauh gitu kan, itu emang dia gitu. Cuman yang ditakutin ketika lagi jalan tuh, Bang, tadi dinegor malah itu kayaknya buya dia gitu. Walaupun itu orang gitu ya, dia ngomong, Bang, ini kita goyang gitu. Biasanya makanya kayak gitu kan kadang dimulai dari merinding kan gitu. Udah merinding orangnya penakut. Dibilang orang penakut mah kucing aja udah kabur. Bunyi kucing, bung, benang. Apa ini? Apalagi habis nonton film horor kan. Makanya bagusnya habis nonton film horor yang lucu gitu, yang setannya digebuk, ditimpuk sendal. Bunyi ceneng, disamperin pasti. Pengen ikut kayak yang di film bukan gitu. Iya. Kalau aku tuh kadang yang suka nongol ini yang model ini orang ngejailin gitu, misalnya ada anak kecil main game sampai malam gitu, dia dandan kuntilanak gitu kan, dan kuntilanak atau ada di samping, pegang tangannya langsung, kan anak-anak kecil langsung wah gitu langsung panik gitu kan, prank ya. Ya, sebenarnya kadang kan bahaya juga sih kalau dia di jalan gitu kan, karena kan nggak tahu siapa targetnya, entah itu dia punya riwayat. Makanya gitu. Kayak tadi, ya kata Persi punya pengalaman yang memang nyata ya. Ya buktinya diem aja, Lebih bahaya tadi malah yang buat-buatan. Iya yang ngeprank itu kan, itu justru misalnya lagi bawa motor, di prank. Misalkan jadi pocong, padahal cuma nakutin doang ngeprank. Itu bahaya kan itu. Kenapa tadi? Ya kalau cuma pocong paling gitu doang. Dia kata Persi kan, ya gak ngapa-ngapain dianya mah. Tapi aja. Yang ngeprank mah kan, nguber segala macam kan. Negor itu kan bahaya. Nah kalau yang asli malah begitu, misal dia nguber nih, balik Uber kita, ya dia mungkin hilang. Lah kalau ngeprank, ternyata yang di prank berani orangnya. Lah kalau tiba-tiba dia bawa senjata tajam gimana? Apa nggak ribut kan? Kebeset yang ada di antar ya. Yang kadang yang kasih yang lagi dagang. Kadang yang aku tonton tuh ada tuh dia pakai baju-baju pocong gitu kan, ada tukang nasi goreng malam keliling. Dia lompat, ya mungkin kebetulan lucu mungkin ya yang tukang satenya, wah langsung gitu dia. Coba dong, kata dia. Ya pot. Allah, la ilaha illallah.
Siapa? Berani udah kata tukang nasi goreng ya. Ya kebetulan lucu ya, kalau dia punya riwayat gimana? Iya, pernah nonton itu. Iya. Wah kata dia langsung gitu kan. So itu katanya. Kebetulan berani, cuma momennya lucu gitu kan. Ya tadi kalau itu beneran mah kan walaupun bawa golok yang namanya setan beneran ya. Dibacoki kan gak apa-apa, takutnya ngeprank. Kalau ngeprank kan orang kita buat sini. Iya. Samperin gimana? Jadi bala ya. Saya tuh sampai negesin nanya paginya itu. Coba di jalan yang saya lewatin tuh saya nanya, jalan tuh ada kan ada sih kayak pohon talas yang hias yang tinggi itu. Iya. Ada pohon pisang hias itu kan. Ada nggak di situ? Nggak ada. Oh udah, berarti beneran Iya. gitu. Atau karung di sini tempat Iya. sampah dicantelin. Tapi nggak mungkin tuh posisinya di jalan, siringan kolam. Nggak ada tempat-tempat sampah, nggak ada. Berarti emang Berdiri begitu tuh. Kayaknya putih. Tegesin dari spion kan. Oh iya beneran. kalau itu momennya negor kan pasti goyang gitu. Bang tadi. Lah, negor itu. Banyak sih kejadian-kejadian gitu sih. Cuman kadang orang tuh kadang kita ngeliat video, itu mah kalau napak mah berarti bohong. Kalau yang beneran mah nggak napak katanya. Ya, tapi tadi kan tadi ujung-ujungnya nanti di video karena tadi mendengar asumsi masyarakat nih. Kalau napak, oh itu ini apa nih bohong. Tapi kalau nggak napak baru bener. Ya mereka tadi kan inovasi kan. Oh udah ikutin nggak apa kata masyarakat. Kalau napak bohong, kalau nggak napak beneran. Ya karena tadinya istilahnya tadi ngeprank, dibuatlah dia nggak napak dengan cara mereka kan sekarang macam-macam. Iya, macam-macam. Kadang pakai boneka juga gitu Iya. kan diangkat. Gimana itu sih tadi banyak ini ya maksud aku peluang target itu kan kita nggak tahu siapa gitu kan targetnya siapa, takutnya punya riwayat yang jadinya ngeri itu. Ada lagi kadang yang istilahnya ngeberanin diri, begitu ada yang cekak kiki ngeberanin diri, dia baca ayat kursi, ternyata dihantem rupanya ya si setannya ini yang ngejawab ya kan itu bisa jadi jin, bukan masalah itu, malah saling sambut. Pandangan dia tadi. Iya, tadi dia baca ayat kursi ketawa deh, saya hafal itu mah. Nah kan repot kan ya, sebenarnya kita nggak usah takut lah kayak gitu mah ya, artinya ya biasa lah ya, artinya biasa, jangan laju digebrak saya juga hafal, laju kita yang takut kan bisa. Walaupun baca ayat kursi sambil merinding kan, Allah, Getar, gila. udah nggak benar suaranya. Iya. Ujung-ujungnya disimak sama setan dengan itu emat itu panjangin kan. Kurang tuh 2 rokat. Iya. Jagoan dia gitu. Jangan takut, biasa. Ya. Malah dikoreksi kan lucu. Itu gom. Mana kol-kolannya itu? Itu gom, lempeng aja. Malah jagoan dia gitu kan. Itu kayak dulu kan ada ya lagi zamannya di pesantren. Walau alam ya ini entah cerita bener atau enggak. Jadi dulu ada tukang beca itu. Jadi dia dulu kan dari pesantren itu kan kita makan tinggi ya. Ada pasar di bawah pesantren turun tuh. Jadi tukang becanya itu cerita. Jadi tengah malam ya namanya narik nggak dapet kan penumpang. Di tengah malam, wah seneng kan mau pulang dapat penumpang perempuan. Ya lempeng aja namanya lagi seneng kan. Alhamdulillah dapat juga penumpang kan perempuan. Ya rupanya ya nggak tahu itu guyon aja ya. Jadi begitu naik beca udah nyampe ya munggunya nakutin ya, kanan bang, kanan ya lempeng aja. Pikir si setannya mungkin kok ini bukannya takut malah nganan, ikut nganan. Kiri bang, ngiri kan. Bang tahu nggak bang ini apa? Kuburan katanya. Saking senengnya. Kan kalau penakut kan ngomong ya, ini kan kuburan. Ini enggak. Ya dia biasa aja ke lempeng. Bang berhenti bang, rumah saya di sini. Oh ya udah kan, nggak ada urusan, pokoknya lagi seneng pokoknya gua nggak dapet tarikan, dapet kan gitu.
Kesel juga rupanya setan ini, kesel. Ini ditakutin ke arah gelap, nggak takut. Suruh ke kiri nggak takut. Ditunjukin kuburan di rumah saya juga nggak takut. Wah, ini kalian yang terakhir, pikir dia kan. Terbang tuh, terbang. Brrrr, kan. Cekak-cekik gitu, kan. Baru tukang becanya bukan lari, malah marah. Kurang ajar, dasar kuntilanak katanya. Dasar kuntilanak katanya kan. Kuntilanaknya malah marah, coba kayak. Bukannya bayar dimarahin, malah ikut marah. Mendingan gua kuntilanak daripada lu tukang becak. Kata kita. Masuk sih katanya. Ya cuman tadi artinya ya kita apa ya? Ya support lah sama si Mamang itu. Ya biasa kalau dia itu kalau kita waktu zaman masih di pesantren jam 2 jam-jam setengah 3 baru pulang dari ini. Namanya dulu kan beca banyak ya. Beca banyak. Masih banyak. Tanjakan. Sering kita ngomong, Mang, enggak takut Mang? Oh, udah biasa itu Mang katanya. Di tanjakan ini tuh, di daerah Teluk tuh kan ada tanjakan. Kadang kalau udah tahu lagi ngap dorong, cekak-cekik. Bukan takut Mang. Enggak takut. Malah kesel kadang, bukannya ngebantuin malah nakutin. Kata kita, wah support kita kehebat Mamang nih kan. Mentalnya tuh. Iya, jarang loh kan istilahnya yang lagi ngap. Ya tanjakan loh kiper, tanjakan. Wah kesel dia, bukan takut, bukan istilahnya dia. Kalau yang takut udah dilepas. Dilepas kan. Harapan kuntilanak kan mungkin itu kan ditakutin. Karena mereka tuh gini loh. Harapan mereka yang begitu-begitu itu nakutin, kita takut. Ya kita takut. Ternyata kalau kita berani ya kayak tadi yang di video-video apa lucu itu kan. Ada apa batu tersendal kan gitu. Iya, dulu tuh emang saya tuh takut kalau yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya. Kayak rumah kosong gitu. Kita mau ke kamar mandi sendiri takut. Apalagi kayak lagi pergi ditinggal sendirian di rumah malam takut. Kadang ada aja nih. Tuh karena rasa takut itu tadi timbul, mulai tuh merinding. Awalnya mah biasa aja. Apakah memang merinding itu emang ada sosok mereka itu atau enggak biasanya? Ya, apakah itu tanda? Gini, artinya bagian kecil dari tanda. Bukan bagian besar, bagian kecil dari tanda. Justru kadang-kala karena merinding, itu kan merinding itu kan menggambarkan kita itu ada rasa ketakutan. Was-was. Nanti tadi itu apa namanya? Mindsetnya udah kacau nantinya. Ya maaf, ya biasa ya yang namanya jendela mah dedek. Wah, ya karena merinding, sering. karena merinding, dedek ada ini mah. Tapi kalau nggak merinding, dedek, ini mah jendela kok goplak gini kan gitu. Tadi semua itu kalau udah merinding, wow udah larinya kemana-mana. Berarti balik lagi ke mindset ya Ustaz ya. Mindsetnya harus dibenahi. Iya, jadi kita itu ya tadi ya ngeberanin diri lah kan. Ya karena kan artinya gini, kita nggak bisa juga loh. Kita nggak bisa melarang mereka. Misalkan nih, misal tiba-tiba di tengah malam, misal ya terserah itunya. Mungkin ada yang mau, ada yang nggak mau kan gitu. Ketemu kita tuntut dia. Saya laporin kamu kan. Nampak-nampakin depan saya. Dia juga kan nanti nuntut. Ya emang bumi ini punya bapak moyang lo, gue juga kan boleh di sini kan gitu. Ya kan artinya apa? Ya bebas kan gitu kan gitu ya. Ya kalau bisa jangan gitu, jangan saya laporin jangan. Ngeganggu apa enggak nih? Enggak, ini mah iseng aja di sini aja dah. Kalau iseng tos kan gitu. Justru harusnya damai gitu. Kan karena gini belum tentu juga ya mereka di situ tujuannya apa kan gitu. Ya kita mau nuntut, mau nakutin saya. Ya gimana Ge? Saya ke sono sama orang sono katanya nakutin dia. Saya ke sini katanya nakutin lu. Terus gue mau kemana nih? Kan bingung kan gitu. Ya, bingung juga sebenarnya kalau jadi mereka ya gitu. Maksudnya emang itu kerjaan dia orang gitu. Kalau kita tadi ketemu orang yang kayak Ustaz tadi. Ngapain nakutin? Kerja Bang gue. Kerja gue emang gini lah katanya. Lu musik juga. Makan dari mana? Katanya gitu ya. Kerjaan gue ini udah begini gitu. Tapi kalau kayak orang ya kadang kayak yang kerasukan gitu kan. Katanya pikiran kita tuh jangan kosong, gampang kerasukan setan, atau lagi di suatu tempat atau ada yang kesurupan. Itu memang bawaan dari kitanya yang memang katanya bengong gitu, apa memang
pas masuk ke tempat itu kita nggak permisi, apa memang si makhluk halusnya ini yang memang lagi rese gitu? Lagi nggak akur. Ya memang benar ya bahasa jangan kosong. Artinya kan apa? Ya memang nggak boleh. Kalau orang pikiran kosong tuh apa aja? Ya jangankan yang mistis ya. Ya pikiran kosong, maaf, udah kosong bokeh. Udah kosong bokeh. Di depannya ada sandal kulit, selesai itu sandal kan gitu. Artinya kalau pikiran kosong tuh jangan ke arah-arah sana. Yang sederhana aja. Yang namanya pikiran kosong mah tadi, yang namanya kosong, masukkan kita apa aja yang masukkan gitu. Nah maka tadi jangan pikiran kok kamu ngelamun, jangan ngelamun. Dan apalagi misal kebetulan lagi jalan ke laut sama keluarga atau misalkan sama kawan, jangan ngelamun sih, apa sih gitu kan? Ya bukan apa-apa ya, namanya kan kita nggak tahu ya. Ya artinya di laut, di gunung, di hutan. Ya jangan kan di laut, di gunung, di hutan, di kota aja kan bisa kan gitu. Dan kita juga dalam menyikapi alam sono, ya kita memang dituntut harus percaya. Dituntut harus percaya, ayatnya jelas kan. Artinya kita ini memang mempercayai hal yang gaib. Ingat, mempercayai bukan kerjasama, kan gitu ya. Bukan kerjasama, bukan juga apa namanya mengganggu, bukan. Percaya aja. Supaya kita ini iman kita bertambah. Artinya Allah itu menciptakan makhluknya dari dua sisi. Sisi gaibnya ada, dari sisi zahirnya ada. Di mana sisi zahirnya? Ya manusia ini. Ya sisi gaibnya ya termasuk ya malaikat gaib. Kan gitu. Jin gaib. Terus kalau umpama tiba-tiba kita langsung saking fanatiknya, jangan percaya jin tuh nggak ada. Wah, nggak boleh dong. Ya, buat apa misalkan ada istilah tuh, kita pernah kan ngedengar ada masjid jin. Kenapa coba ada masjid jin? Karena pada saat itu jin ya artinya bersyahadat di depan Rasul. Di hadapan Rasul mereka bersyahadat, mengakui Allah Tuhan, mengakui Rasul, mengakui Muhammad Rasul. Nah, sebagai tanda istilahnya apa ya, mengenangnya Rasulullah membangunkan jin di situ. Membangunkan apa? Masjid. Makanya iya, bukan buat para jin. Repot juga nanti kalau kita sholat itu. Jinnya itu yang di situ. Di situ. Artinya kalau kita mah monumen ya, monumennya di situ. Nah, gitu. Jadi ya perlu kita garis bawahi, sebatas kita akui itu ada. Untuk menambah, justru untuk menambah iman kita kepada Allah. Wah, hebat bener Allah ini ya. Allah ini maha luar biasa. Kenapa? Dari sisi zahir Allah ciptain makhluknya, dari sisi yang gaib pun Allah ciptain makhluknya. Yang gaib tadi itu kayak misalkan setan, jin kan gitu. Kan. Dan gaib itu ya bisa kita artikan juga yang tidak terlihat. Contoh, ya, misal ada barang milik orang lain, kita ambil. Nah itu kan ada istilah, wah dapat godaan setan nih kan, bisikan setan. Supaya apa? Ambil tuh barang. Padahal itu kan milik orang lain, mengambil hak orang lain. Itu kan bisikan setan. Nah setannya ngeliat nggak? Enggak. Lah berarti kan gaib. Apapun yang tidak terlihat disebut gaib, kan gitu. Ya, jadi jadi jangan kita nampakkan yang namanya ketika kita ngedengar ayat misalnya ya, ngedengar ayat-ayat tentang setan, tentang jin. Nah, nonton TV kuntilanak pocong, jadi seakan-akan ya ini rupanya yang selama ini kalau saya mau nyolong katanya bisikan setan, ini setannya. Ya kan gitu. Ya artinya kan tadi yang gaib, yang tidak terlihat ya. Tapi kalau itu tadi masalah bisikan ya Ustaz. Itu tuh memang setiap tindakan kita yang kurang baik, apakah itu memang pasti bisikan mereka atau memang kadang ada aja manusia yang memang kayak setan gitu. Kadang kan selalu gitu kan, maksudnya kayak saya itu hilang, saya dapat bisikan-bisikan. Padahal mah kadang mungkin ya setannya sendiri kayak mana ada gue bisikin lu. Emang lu aja pengen ngambil dewe gitu. Bahkan kalau kata apa dulu guyon ya, ini mah bercanda. Kadang ada istilah gini ya, mohon maaf ya namanya hilap ya, bisikan setan. Itu kata setannya, nah kan gue disalahin lagi tuh kan, ada yang begitu kan. Ya begini ya, kan gini. Ya tadi ada kalau dalam batin kita ini kan, ada artinya gini, ada bisikan mengarah kebaikan, ada bisikan mengarah
keburukan. Ketika mengarah kebaikan ya berarti itu alhamdulillah taufik dari Allah. Ketika itu arahnya buruk ya itu dari setan kan gitu. Dan memang itu sudah dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya saya punya setan, kalian pun punya setan. Maksudnya apa? Li syaiton walakum syaiton. Jadi setannya profesional. Setan profesional gitu. Ini kalau iman-iman yang model istilahnya ayam orang aja masih dihembat ya, setannya kelas-kelas begitu, kopral lah kan gitu ya istilahnya. Gitu. Kalau imannya tinggi oh berarti jenderalnya nih kan gitu. Nyesuaiin pangkatnya ya. Iya, artinya dia ininya apa namanya? Tahtanya. Nah, yang misalnya ada istilah dedengkotnya setan mau ngegoda misalkan, aduh ini mah ayam aja punya orang selesai, repot amat ini lo aja kan gitu. Ya kalau dia ini spesialis misalkan ngegoda yang ilmunya udah tinggi tapi masih kadang kala punya penyakit sombong kan gitu, itu kan yang ngegoda jadi apa namanya big bossnya juga kan gitu, Sesuai kastanya. jadi gitu, jadi profesional. Makanya bahasa li syaiton walakum syaiton, ya Nabi ya punya setan yang menggoda kan gitu ya, walakum setan, dan kalian pun punya setan yang menggoda. Nah, jadi gimana caranya ya tadi, nah salah satu artinya triknya adalah ya tadi ayat-ayat isti'adzah, ataupun baca misalkan kalau isti'adzah itu kan kayak misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Robbi a'udzubika min hamazati syayatin a'udzubika robbi ayahdurun kan. Ya itu bagian dari ini. Ya kayak misal kayak kita makan bismillah, kalau enggak dibantu setan kan gitu. Dibuat bercandaan juga anak sekarang kan gitu. Kalau makan enggak baca bismillah diganggu ditemenin setan. Pinter dia. Makan pedes. Ya pedes bener. Enggak baca bismillah kan. Berarti dia apa? Ditemenin setan kan gitu. Nah berarti begitu ngilangin pedas pakai apa? Minum. Nah pas minum bismillah. Apa katanya? Biarin gua kerjain setan kan. Dia kan minum dia nggak bisa kan? Kan kalau minum bismillah nggak ikut kan setan. Wah biarin aja lagi dikerjain. Aduh ampun kan gitu. Ada. Ya artinya ya, semua punya ya setan masing-masing lah. Artinya gimana caranya tadi kita mohon kepada Allah ya supaya dijauhi, baik yang setan selama ini kita artikan tadi ya tanda kutip ya yang sering nampak kan gitu, santai ya. Ayat kursi itu kan bagus ya, ayat kursi, baca ayat kursi ya kayak tadi awal kita tadi walaupun sambil merinding Allahu la. Kadang kala bukan merinding lagi kalau udah takut mah lupa. Lupa. Apa ya? Dilalanya alhamdulillahnya setannya agak baik lah. Dia ngasih ingat ya, artinya ngebantu. Allah la ilaha kan. Nih, ngobatin orang yang kesetanan dengan gaya setan. Kan ada tuh, pernah. Ada orang kesurupan kan. Ya udah sih santai aja, kan kesurupan kan pasukan setan tuh ya, biasa santai aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau baca ayat kursi Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, biasa aja. Kadang kala gayanya kayak kesetanan. Ini udah sekali baca ayat kursi belum juga, 2 kali belum juga, ditabok-tabok, sadar Allah yang disebut Allah tapi gayanya kayak setan kan gitu. Ada begitu kan ya. nyebut keplok lagi nyebut keplok. Kata setan, di sebenarnya yang kesetan ini siapa kan gitu. Berarti kalau ada orang yang ngambil hak orang lain tuh termasuk sifat setan ya? Apa itu? Ada orang lain ngambil hak orang lain. Iya, badannya aja manusia. Badannya manusia. Iya, sifatnya aja. Berarti pemimpin yang lagi itu Pulang dulu, Tat. Pulang dulu, Tat. Parah.